Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan perpindahan panas pada pertemuan pekan ke-6. Topik untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan topik minggu lalu, yaitu terkait dengan perpindahan panas secara konduksi. Kali ini saya akan membahas masih tetap perpindahan panas secara satu dimensi, tapi kali ini untuk kasus steady state. Mari kita mulai perkuliahan kita. Ini adalah pengantarnya. Baik, yang pertama adalah maksud dari satu dimensi ini menunjukkan bahwa faktanya bahwa temperatur gradien atau gradien dari suhu itu hanya ada pada satu koordinat saja, satu arah koordinat, di mana di sini kita akan membahasnya pada sumbu X saja. Berikutnya, nah di sini artinya perpindahan panasnya juga hanya terjadi pada arah tersebut saja. Itu arah satu dimensi, misalnya sumbu X, berarti hanya terjadi pada sumbu X saja. Kemudian jika sistemnya kita karakterisasi sebagai suatu sistem yang steady state, atau bahasa Indonesianya sering dikatakan sebagai keadaan tune-up, maka temperatur atau suhu pada setiap titik ini tidak bergantung terhadap waktu. Jadi kalau waktunya berubah, maka ini tidak akan mempengaruhi suhu pada suatu titik di bidang atau di tempat yang akan kita amati perpindahan panasnya. Di sini kita akan mulai tentang satu dimensi ini, kemudian steady state. Konduksi steady state ini tanpa adanya energi atau thermal energi dalam yang dihasilkan. Jadi tanpa kita abaikan thermal energi, atau kita tidak mempedulikan adanya internal thermal energy generation. Jadi di sini tidak ada energinya. Berikutnya kita akan mempelajari konsep terkait dengan thermal resistance atau resistansi panas ya. Dan kita akan juga tunjukkan thermal circuit. Jadi ini mirip seperti electrical circuit atau rangkaian listrik, di mana kita sebutnya sebagai rangkaian thermal. Ini kita dapat memodelkan aliran panas yang terjadi. Seperti kita menggunakan pada rangkaian listrik ya, untuk melihat perpindahan arusnya atau aliran arus. Baik, kita mulai saja. Jadi ini sedikit pengantarnya untuk perkuliahan kita hari ini. Baik, yang pertama ini masih terkait dengan plane wall atau dinding ya. Dinding satu dimensi yang kita pelajari dari minggu kemarin. Nah, ketika kondisinya adalah steady state dan tidak ada perubahan pada energy storage-nya, maka di sini kita dapat menggunakan, ini adalah persamaan difusi yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Anda tidak perlu pusing menurunkannya. Di sini adalah del. Del itu artinya dia adalah turunan berarah. Sini dia dua kali ya, ini dua kali del dot del kt. Ini artinya dia turunan berarah, ini plus q dot. Nah, ini adalah terkait dengan sumber energinya. Ini sama dengan rho kalikan dengan c do T besar per do T kecil. Artinya ini perubahan temperatur terhadap waktu. Jadi kalau kita tuliskan rumus yang pertama ini merupakan, ini adalah bentuk umum ya.
bentuk umumnya. Kemudian ini dapat kita ubah. Nah ini ya, suku ini del kt artinya dia turunan 2 kali ya. Ini berarah arah X, arah Y, arah Z. Nah jadi ada X, Y, dan Z. Nah kalau kita menggunakan satu dimensi saja, sini ya satu dimensi, maka arah yang ini akan sama dengan 0 ya. Ini akan sama dengan 0. Ini untuk kasus satu dimensi saja. Kemudian karena tidak ada perubahan dari energi storage, maka ini juga akan sama dengan 0. Kita tuliskan dia sama dengan 0 juga. Sehingga untuk kondisi satu dimensi, yaitu arah sumbu X, maaf ini saya hapus ya karena menumpuk. Ini saya hapus di sini. Ya. Jadi yang tadi ini itu sama dengan 0. Ini karena dia berhubungan dengan satu dimensi ya. One dimensional direction. Sehingga kita tidak punya sumbu Y dan sumbu Z. Kita hanya punya arah sumbu X saja dan tidak ada energy generation. Ini energy generation menyatakan ini ya. Q dotnya, aliran panasnya atau energi panasnya ini sama dengan 0. Sehingga persamaan yang di atas, yang del ini ya, del ini kita dapat tulis sebagai D saja. Ini kita tuliskan untuk persamaan satu dimensi, dapat kita tuliskan sebagai berikut ini, persamaan ini. Atau persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai K, di mana K itu adalah thermal conductivity atau konduktivitas thermal. Ini sama dengan D kuadrat T per dx kuadrat, atau turunan 2 kali ya dari suhu terhadap posisi X. Ini sama dengan 0. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial ya. Ini sering disebut sebagai persamaan diferensial. Ini adalah orde kedua. Karena di sini kita punya kuadrat ya. Sering disebut sebagai persamaan diferensial orde kedua. Kemudian pada keadaan steady state satu dimensi dan tanpa adanya energy generation, maka heat flux-nya ini akan konstan ya. Atau kita dapat tuliskan Q double aksen ya. Untuk arah X ini adalah konstan. Atau dq double aksen X per dx ini akan sama dengan 0. Nah, dampak dari dua persamaan ini apa? Jadi pada kasus plane wall, nah ini konduktivitas thermalnya di sini ya, konduktivitas thermalnya. Ini kita asumsikan pertama ya, thermal conductivity atau thermal di material ini, kita asumsikan dia adalah konstan. Dan kita dapat mendapatkan solusi dari persamaan diferensial orde kedua tadi dengan melakukan integrasi 2 kali untuk mendapatkan persamaan generalnya. Jadi persamaan ini tadi ya kita integralkan 2 kali. Nah, apabila kita integralkan 2 kali, di sini saya tidak turunkan, kita akan mendapatkan fungsi temperatur distribution atau distribusi temperaturnya dalam arah X yang dapat ditulis sebagai Tx, artinya adalah temperatur pada suatu titik di X ya, dimanapun, ini sama dengan Ts2, artinya surface temperatur yang kedua dikurangi surface temperatur yang pertama dibagi dengan L, kemudian dikalikan dengan posisi X-nya. Jadi misalnya kita ingin tahu X sama dengan 0,5 mm, berarti X-nya sama dengan 0,5 mm. Ditambah TS1 sama dengan 0.
Kita lihat ya, untuk membedakan mana 1, mana 2. Di sini kita lihat dari arah key X-nya atau arah heat transfernya ya, heat transfernya key X-nya dibagi L. Jadi kalau misalnya kita dapatkan pada permukaan, misalnya pada TS1 ya, berapa sih suhu di X sama dengan 0 gitu, berarti kita ganti T-nya, X-nya sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan 0 ya, suku ini ya, sama dengan 0 akan sama dengan TS1. Dan kalau kita ingin tahu ketika X-nya sama dengan L di sini, berarti kita masukkan X-nya di sini sama dengan L. Maka kita dapatkan di sini ya. Kalau kita coba nanti hitungnya, kita masukkan ininya L ya. L, X-nya jadi L. L per L kan sama dengan 1. Kemudian TS-1 plus TS1 ya. Sorry, min TS1 ditambah TS1, ini akan sama dengan 0. Sisanya akan TS2. Jadi ini kalau kita lakukan di permukaannya, ini akan benar ya jawabannya. Kemudian di sini key X dan key X double aksen ya, ini konstan dan dia tidak bergantung terhadap X. Jadi key double aksen X itu ingat ya, ini adalah heat flux dan ini adalah heat transfer ya, atau heat rate. Nah, kadang kita sebutkan sebagai heat rate. Dia tidak bergantung terhadap X. Jadi dia nilainya adalah konstan di semua titik ya. Sehingga dapat kita tuliskan di sini persamaan Fourier-nya Qx. Nah, ini karena Qx yang tidak ada aksennya, double aksennya, maka kita ada dikalikan dengan A ya. Atau dikalikan dengan luas penampangnya. Adalah KA dibagi L. Ini sudah kita sering tuliskan ya, KA per L TS2 min TS1. Artinya permukaan kedua dikurangi permukaan yang pertama di sini. Atau Qx-nya di sini ya, Qx-nya adalah K per L karena hubungannya Qx dengan A ini dibagi ya. Dibagi A. Jadi TS2 min TS1. Kenapa TS2 min TS1? Karena ini nilai negatifnya dia maaf. Oke, jadi ini agak sedikit berbeda ya dengan yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya ini kita TS1 min TS2 ya. Tapi ketika kita nyatakan dalam persamaan ini distribusi temperaturnya, kemudian kita ubah menjadi persamaan ini, maka di sini ya, di sini sudah tidak ada minusnya. Jadi ini TS2 min TS1 ya, ingat yang ini. Persamaan ini tolong dicatat dengan baik, dan juga persamaan yang atasnya. Kemudian kita punya konsep yang disebut sebagai thermal resistance. Jadi ini mohon maaf, ini keluar duluan ya. Sebentar. Oke, sorry. Ini ada sedikit kesalahan penulisan, maaf di sini. Seharusnya benar ya. Ini adalah ini TS1, yang ini adalah TS2 ya. Nah, ini benar. Ini TS1, yang ini adalah TS2. Karena mestinya negatif ya dari persamaan Fourier-nya ya. Yang ini TS2. Oke, jadi ini ada sedikit kesalahan, saya ralat ya. TS1, kemudian sorry, yang atasnya benar, maaf. Nah, untuk persamaan distribusi benar ya, yang ini benar, maaf. Oke, yang ini benar seperti ini. Sedangkan kalau untuk kita hitung X dan Q X aksennya, ini dia sesuai dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu ya
kita TS1 min TS2 ya, karena ini kita dapatkan karena adanya negatif ya di persamaan Fourier-nya. Jadi tetap berlaku hal yang sama, tidak ada perubahan ya, ralat ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke konsepnya tadi, thermal resistance ya. Jadi pada thermal resistance ini, mohon maaf ini keluar duluan. Jadi secara khusus ini kita dapat menganalogikan juga antara difusi panas itu sama seperti perpindahan muatan listrik ya, atau electrical charge. Ini kita dapat analogikan, ini mirip. Nah, di sini kalau kita lihat ya, tadi persamaan yang tadi adalah Qx ini sama dengan min Ka dt per dx, sehingga Ka per L TS1 min TS2. Baik, jadi sekali lagi ya, ini tadi yang tadi dia sudah diralat ya, yang tulisan rumusnya maksudnya TS1 min TS2. Nah, dari sini jika sebuah resistan elektrik ini berkaitan dengan konduktivitas listriknya, maka thermal resistance ini juga dapat kita hubungkan sebagai konduktivitas heat ya, atau heat conduction. Nah, di sini kita definisikan resistan itu atau hambatan ya, ini merupakan rasio atau perbandingan dari potensial yang driving potensial terhadap perpindahan transfernya, laju perpindahan transfernya. Di sini kita lihat ya, RT ini kita definisikan RT. RT itu disebut sebagai thermal resistance ya. Jadi ini adalah thermal resistance, di mana T-nya itu menyatakan dia sebagai thermal. Artinya pada konduksi ya, pada konduksi ini adalah TS min 1 min TS2 dibagi dengan Qx atau L per Ka ya. Ini adalah definisi dari thermal resistance. Nah, hal ini analog ya. Tadi kan seperti disebutkan bahwa sebelumnya bahwa ini analog dengan electrical charge atau muatan listrik, di mana kita bisa mendekati seperti konduktivitas listrik. Jadi ini sama seperti pada konduksi di listrik. Pada hukum Ohm, mungkin masih ingat ya, hukum Ohm ini dia menyatakan hubungan antara electrical resistance, bentuknya adalah ini, E atau potensial 1 dikurangi potensial 2 dibagi dengan I, arus. Di sini kalau kita lihat, yang membedakan beda potensial ini adalah perbedaan suhu ya, suhu TS1 dengan suhu TS2, atau suhu di permukaan 1 dikurangi suhu di permukaan kedua. Ini analog dengan potensial. Jadi ada beda suhu, sedangkan untuk listrik adalah beda potensial dibagi dengan Qx. Qx ini adalah itunya, rate-nya ya, rate transfer panasnya. Sedangkan ini adalah rate lajunya muatan listrik ya, arus I. Ini akan sama dengan L panjangnya dibagi dengan K. Kita kenal thermal konduktivitas, maka pada listrik kita kenalnya adalah konduktivitas listrik ya, atau sigma dikalikan dengan A. Jadi ini adalah suatu persamaan yang analog ya. Yang bawah dengan yang atas ini dia analog. Ini mirip seperti hukum Ohm pada definisi dari hambatan. Baik, selanjutnya di sini untuk kasus konveksi. Nah, tadi kan kita bilangnya tadi untuk konduksi. Untuk kasus konveksi, thermal resistance ini dapat kita asosiasikan dengan heat transfer atau perpindahan panas karena konveksi pada suatu permukaan. Dan ingat, ini adalah hukum Newton's of cooling, law of cooling.
key ya. Key ini adalah sama seperti heat transfernya. Kalau arah X nanti kita tulis key X, ini sama dengan H kali A, di mana H itu adalah heat transfer coefficient ya, atau koefisien perpindahan panasnya, di mana dan A-nya itu adalah permukaannya, luas permukaan. Kemudian TS itu apa? TS itu adalah suhu pada permukaan. Sedangkan T infinite ini adalah suhu pada fluida yang mengalir. Sehingga untuk hambatan termalnya untuk kasus konveksi ini sama ya, kita definisikan bahwa RT atau konduktivitas termal konveksi ini adalah perbedaan suhu ya, TS min T infinite. TS min T infinite dibagi dengan Q sama dengan 1/H kalikan dengan A. Jadi kalau 1 dibagi H per A ini artinya dia adalah konduksi. Jadi kalau Q-nya, nah ini Q-nya ini dapat dari mana? Tadi ya, Q-nya dapat dari sini, yang atas. Nah, ini dapat kita tuliskan seperti ini. 1/H A. Sedangkan untuk R pada kasus konduksi, nah ini saya tuliskan ya untuk melihat ini sama, dia adalah TS1 min TS2 dibagi dengan Q ya. Ini sama dengan L per KA. Jadi kalau kasusnya konveksi, yang ini, yang atas ya, ini adalah ini. Kalau kasusnya konduksi adalah yang bawah yang kita pakai. Baik, untuk lebih jelasnya, sini saya akan lanjutkan pembahasannya. Nah, ini adalah bentuk dari rangkaian listrik ya. Rangkaian listriknya atau rangkaian termalnya kita ekuivalenkan. Nah, karena si Qx ini konstan pada rangkaian ini, pada rangkaian yang kita punya ya, Qx-nya itu konstan. Tadi ya, Qx-nya konstan, maka dapat kita tuliskan di sini ya bahwa Qx itu akan sama di setiap bagian. Yang pertama kita lihat ya, ini adalah T infinite 1 min TS1. Artinya ketika posisinya berada di sini, berada di sebelah kiri permukaan yang kita punya. Jadi di sini Qx ya. Ini adalah Qx-nya. Kemudian yang kedua, yang L tengahnya ya, ini akan sama juga ketika dia berada di dalam bloknya atau di dalam si material kita yang akan mengalami konduksi. Dia TS min 1 min TS 2. Oke, kita lihat ya, TS min 1 min TS 2. Kemudian di sini untuk yang ketiga ya, TS2 min T infinite 2. Artinya dia berada di sebelah sini. Nah, itu dia sama tuh ya. Di sini kita lihat dia sama. Kemudian di sini kalau kita lihat representasi sirkuitnya, artinya ini adalah RT konveksi ya. Yang tengah dari titik ini ya, ini adalah titiknya, ini menyatakan posisi T-nya. Kemudian yang ini artinya RT pada konduksi, dan yang ini RT pada konveksi lagi, yang kedua. Dan ini berkaitan dengan H ya, H1 dan H2. Yang ini H1 dan H2. 1,
ini kaitan dengan koefisien perpindahan panasnya atau koefisien perpan ya, saya tuliskan ya, atau heat transfer coefficient. Dan H2 juga ini berkaitan dengan koefisien perpindahan panasnya. Bentar, saya hapus di sini. Nah, kemudian di sini in term of the overall temperature difference, jadi ketika kita lihatnya overall ya, berarti dari T infinite 1, yaitu T pada aliran di fluida 1 dan sampai T aliran fluida 2, dan total thermal resistance R tot, the heat transfer rate may also be expressed sebagai berikut. Jadi dia kalau kita lihat sebagai totalnya, maka Qx ya, ini adalah T infinite 1 min T infinite 2, yaitu suhu di fluida 2, nah fluida 1 dikurangi suhu di fluida 2 dibagi dengan R totalnya. Nah, di mana R totalnya ini ya, ini kalau kita tuliskan lagi, ini adalah T infinite 1 min T infinite 2. Nah, R totalnya berarti kita bagi dengan 1 per H1A ditambah L KA ditambah 1 per H2A. Dan persamaan yang atas ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk heat flux-nya, ini sama dengan dikalikan dengan A ya. A dikalikan dengan Qx. Dan tadi ya, H1 dan H2 ini terkait dengan heat transfer coefficient. Dan dia nilainya bisa sama, bisa beda ya, tergantung jenis fluidanya. Jadi H1 dan H2 itu nilainya bisa sama, bisa berbeda. Atau dapat kita tuliskan di sini ya, R totalnya tadi ya, 1 per H1A tambah LKA H2 tambah 1 per H2A. Nah, kemudian untuk kasus radiasi ya, thermal resistance-nya. Nah, radiasi itu dia pertukaran ya antara surface atau permukaan dengan lingkungan. Nah, ini akan bisa berpengaruh jika si konveksinya ini cukup kecil ya. Jadi kalau dia dominannya adalah konveksi, maka radiasi ini dapat kita abaikan. Dan ingat, persamaan yang ini untuk radiasi ya, ini mirip seperti konveksi, tapi H-nya di sini kita pakai heat transfer coefficient untuk radiasi. Sehingga untuk thermal resistance-nya untuk kasus radiasi ini mirip seperti pada kasus konveksi. Itu 1 dibagi HR. HR itu menunjukkan ini adalah radiasi ya. Ini radiasi. Dan ini adalah thermal resistan karena radiasi. Dan T sur ya, artinya T surrounding ya. Di sini T sur ini artinya adalah suhu lingkungan. Dan untuk kasus radiasi antara permukaan dengan suatu lingkungan yang besar, nah HR ini sudah pernah saya sampaikan ya di awal-awal. Ini HR-nya ini sama dengan persamaan ini ya, dimana epsilon itu adalah permisivitas dan sigma itu silakan dibuka ya, saya juga lupa. Nah, ini persamaan ini silahkan dilihat, cek lagi ya. Ini silahkan dicek kembali, dilihat di bab 1 ya. Sorry, sigma itu konstanta Boltzmann ya, kalau saya lupa. Konstanta Boltzmann. Dan epsilon itu adalah permisivitasnya. Ini saya lihat di bab 1. Jadi kita sudah punya 3 ya.
3. Thermal resistant untuk masing-masing mode perpindahan panas. Baik, sekarang saya akan sampaikan contoh saja. Jadi kasus yang contoh pertama ini, kalau kita lihat ya di sini, ini kasusnya terjadi pada jendela belakang ya. Jendela belakang pada suatu kendaraan mobil ya. Biasanya ketika hujan atau ketika cuaca dingin itu sering dilakukan defogging, artinya biar tidak berkabut di bagian belakang karena itu cukup berbahaya ya. Caranya dengan melewatkan udara yang hangat di permukaan dalam mobil. Jadi misalnya kalau di permukaan di luar dingin gitu, kita untuk melakukan defoggingnya supaya dia tidak berkabut ya, jendelanya adalah kita alirkan udara yang dingin, udara yang hangat ya pada permukaan yang di dalamnya. Nah di sini jika suhu udara hangat itu adalah 40 derajat Celcius. Di sini T infinite I ya, artinya ini suhu fluidanya. Fluidanya adalah udara, I ini artinya inner, artinya di dalam mobilnya. Dan thermal coefficient ya, heat transfer coefficient ya di sini. Convection coefficientnya itu HI ya. Ini untuk udara yang hangat itu dia adalah 30 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, yang ditanya adalah what are the inner and outer surface temperature? Jadi suhu di permukaan kacanya ya. Suhu di permukaan kacanya dan suhu di luar permukaan kaca jika tebalnya itu adalah 4 mm ya. Kemudian jika diketahui bahwa suhu di luar ini T ambient ya, ini T infinite O, ini outer artinya luar, ini min 10. Kemudian untuk thermal konveksinya, walaupun sama-sama udara, karena dia lebih dingin, dia memiliki heat transfer coefficient yang berbeda. H0-nya adalah 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi di sini saya akan coba tuliskan untuk kasus kita yang pertama ini adalah yang diketahui ya. Yang kita ketahui di sini adalah inner and outer ya. Outer air condition atau kita punya T infinite 1 dan T infinite 2. Kemudian kita punya juga di sini adalah heat transfer coefficient-nya yaitu HI dan HO-nya. Kemudian kita punya konduktivitas thermalnya tidak? Tidak ada ya di sini. Ini bisa diketahui konduktivitas thermal dari kaca. Di sini saya akan kasih tahu bahwa konduktivitas thermal dari kaca itu K-nya itu sama dengan ini G ya, artinya glass ya. Ini adalah 1,4 watt per meter Kelvin. Kemudian apa yang ditanyakan atau apa yang kita cari? Yang dicari di sini adalah suhu pada permukaan dalam dan suhu pada permukaan yang di luar ya, permukaan kacanya. Kemudian di sini kita lakukan asumsi. Yang pertama ini adalah kasusnya sudah terjadi pada kasus steady state. Kemudian dia hanya satu dimensional konduksi ya. Jadi dia hanya satu dimensi. Kemudian kita abaikan radiasi ya. Kita abaikan radiasi. Dan yang keempat adalah constant properties atau semuanya tadi itu konstan dan dia tidak berubah. Baik, ini adalah kasus yang pertama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, ini saya sudah ada kosongan.
Pertama, kita coba ilustrasikan terlebih dahulu ya. Kurang lebih gambarnya mungkin seperti apa. Jadi misalnya ya, ini adalah kaca. Dimana dia ketebalannya adalah L ya. Itu 4 mm atau L sama dengan 0,004 meter. Kemudian misalnya yang ini adalah inner surface, maka ini adalah temperatur di dalam. Dia dialiri oleh udara ya. Nah, udara dengan heat transfer koefisiennya adalah 30 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi ini adalah TSI. Dan yang ini adalah T infinite I. Dimana T infinite I-nya sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian yang ini adalah TSO-nya atau di luar ya. Karena ini adalah aliran udara yang dinginnya. Dengan heat transfer koefisiennya adalah 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Dengan suhunya T infinite O-nya adalah sama dengan min 10 derajat Celcius. Di sini kita akan buat equivalent circuitnya ya. Jadi misalnya ini adalah titik T infinite O ya. Kemudian titik yang ini adalah TSO. Kemudian titik yang ini adalah TSI. Dan terakhir titik yang ini adalah T infinite I. Kita gambarkan semacam resistor ya. Maka R-nya di sini, R-nya kita punya adalah 1/H0. Yang ini adalah L ya. L per K. Dan ini adalah 1/HI. Di sini saya tulis tidak pakai A ya. Kenapa? Karena kita akan gunakan persamaan untuk heat flux di sini. Karena nilai A-nya tidak diketahui ya. Dan A-nya pasti sama di sini. Maka Q double aksennya atau heat fluxnya ini dari permukaan dalam dikurangi T suhu di permukaan luar, ini sama dengan R totalnya. Atau dapat kita tuliskan lagi, ini adalah T infinite I minus T infinite O ya, dibagi 1/H0 ditambah L per K ditambah 1/HI. Jadi di sini kita sudah tidak tuliskan nilai A-nya ya, kalau nanti karena kita sudah kalikan dengan A ya untuk mendapatkan heat flux-nya. Lalu di sini kita tuliskan bahwa 40 derajat Celcius ya dikurangi minus 10 derajat Celcius. Ini jangan sampai salah ya. Dan kita bagi, ini adalah 1/H0 nya berarti 65 ya. 1/65 ditambah 0,004 dibagi dengan 1,4. Jadi ini K-nya saya tulis lagi ya. K-nya sama dengan 1,4. 4 ditambah 1/30. Ya, silahkan coba dihitung ya. Silahkan di pause videonya terus dihitung. Ya, saya anggap sudah selesai ya. Jika hitungannya benar di sini ya, jika hitungan Anda benar, maka kita dapatkan heat flux-nya adalah 969 watt per meter kuadrat.
Nah, apabila kita dapat heat flux, maka permasalahan kita belum selesai. Ini masih ada lanjutannya. Lanjutannya adalah kita harus menghitung berapa TSI dan TSO-nya. Untuk TSI ya, atau T di permukaan dalam, kita tahu bahwa kita dapat kurangi ya. Maaf, sebelumnya mungkin saya tulis lebih detail ya. Oke, kita tuliskan ini pada kasus konveksi ya. Konveksi, kita tahu bahwa heat flux di konveksi itu sama dengan HI ya. Untuk kasus fluida yang pertama adalah T infinite I atau T suhu di fluida dikurangi TSI ya, atau suhu di permukaannya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan persamaan ini menjadi TSI sama dengan T fluidanya dikurangi heat fluxnya dibagi heat transfer koefisien pada fluida yang di dalam. Kita sudah punya nilai suhu fluidanya adalah 40 derajat Celcius dikurangi dengan heat fluxnya karena dia konstan ya, dibagi dengan heat transfer koefisiennya. Di sini kita bisa dapatkan suhunya adalah 7,7 ya derajat Celcius. Untuk TSO-nya ini kita dapat lakukan hal yang sama ya. Maka T infinite di luar. Nah, bedanya adalah ini ditambah dibagi H0. Kenapa ditambah? Ini karena ini didapatkan dari persamaan yang ini. H0 ini adalah TSO min T infinite O. Jadi mudahnya mana yang dikurang, mana yang persamaan mana yang dikurang adalah kalau kita lihat ya di sini alirannya dari mana ke mana ya, pasti dari panas ke dingin. Dan suhu di permukaan luar itu pasti lebih hangat atau lebih tinggi dibandingkan suhu di fluidanya. Maka dari sini kita dapatkan ini akan ditambah. Kita masukkan nilainya, ini adalah min 10 derajat Celcius, kemudian ditambah 969 dibagi 65. Oke, silakan dihitung. Hasilnya adalah 4,9 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan berikan contoh soal yang kedua. Nah, ini kasusnya masih mirip ya dengan kasus yang pertama. Ini masih kasus jendela belakang mobil, dan sama ini adalah untuk mencegah terjadinya kabut. Nah, tapi kali ini kita tambahkan semacam film ya, film yang tipis. Nah, dia tipis kemudian transparan dan dia merupakan heating element. Jadi kita panaskan di permukaannya. Ini menggunakan listrik ya. Kemudian karena itu akan adanya heat flux ya, heat flux yang uniform pada permukaan dalamnya. Dan ini kasusnya masih sama, yaitu kasusnya adalah 4 mm tebal si glass windowsnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa daya dari listrik yang dibutuhkan per satuan luas untuk menjaga agar
permukaan dalam itu adalah 15 derajat Celcius ketika di dalam mobilnya interior air temperaturnya itu 25 derajat Celcius dengan convection koefisiennya atau heat transfer koefisiennya adalah 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Sedangkan di luarnya tadi T infinite-nya masih minus 10 dengan koefisien konveksinya adalah 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi ini kasusnya mirip ya dengan kasus yang ke-1 ya, yang pertama. Jadi bedanya di sini kita kasihkan aliran listrik ya. Jadi berapa sih electrical power required per unit window? Artinya ini adalah daya persatuan luas ya, atau ini sama dengan key double accent ya, atau heat flux. Ini satuannya nanti adalah watt per meter kuadrat. Apa yang diketahui di sini? Yang pertama adalah kita tahu bahwa suhu TSI-nya ya. TSI-nya kita tahu. Kemudian T infinite I-nya kita tahu. Dan berikutnya adalah T infinite O ya, atau suhu fluida di luar. Berikutnya juga HI dan HO-nya. Yang kita cari apa? Yang dicari adalah berapa key double accent-nya atau heat flux-nya. Jadi kita asumsikan di sini tadi sama ya. Ini adalah kasusnya adalah kasus steady state. Kemudian dia adalah kasus satu dimensi ya, konduksi. Kemudian kita asumsikan dia nilai dari Q-nya ini adalah uniform. Kemudian kita asumsikan lagi ini adalah constant properties. Kita abaikan radiasi ya, abaikan radiasi, dan ini kita abaikan dulu di sini adalah resistance atau hambatan dari filmnya, dari pelapisnya ya, film pelapisnya. Kita pada kasus yang kedua ini kita abaikan terlebih dahulu. Baik, yang kita cari adalah heat flux-nya. Bagaimana cara mencarinya? Jadi kalau saya ilustrasikan kembali di sini ya. Ini adalah si filmnya ya. Dimana L-nya itu sama dengan 0,004. Nah, bedanya di sini kita tambahkan lapisan ya. Lapisan film tipis. Dan di sini diketahui bahwa di suhunya di sini ya. Ini adalah TSI-nya ini sama dengan 15 derajat Celcius. Ini saya balik ya gambarnya ya. Ini sama saja sebenarnya, nggak terlalu ngaruh ya. Kemudian di sini adalah Q-nya ya. Kita dapatkan ada Q-nya, arahnya seperti ini. Kemudian T-nya ini adalah 25 derajat Celcius. Dengan HI-nya adalah 10 ya, HI-nya 10.
watt per meter kuadrat Kelvin. Sedangkan ini yang sisi yang dinginnya. Kita tahu ini adalah minus 10 derajat Celcius dengan H0 nya adalah 65. Dan material yang ini adalah gelas ya, dimana thermal conductivity-nya tadi sama ya, K-nya itu sama dengan 1,4. Baik, di sini karena kita abaikan ya, ini kita abaikan karena resistance dari film diabaikan ya. Dan ini equivalent circuitnya. Nah, ini kita langsung masuk ke T infinite I, ini adalah TSI, kemudian ini adalah TSO, dan ini adalah T infinite O. Jadi kita tetap punya 3 buah hambatan ya, atau 3 buah resistor. Dimana resistansinya yang pertama adalah H I kalikan dengan A ya. Yang ini adalah LKA. Dan ini adalah 1 per H0A. Di sini kita belum tahu berapa nilai dari TS0-nya ya. Di sini kita tidak tahu berapa nilai dari TS0-nya. Tapi di sini kita dapat tuliskan ya bahwa persamaan ini ya, persamaannya dapat kita tuliskan seperti ini. Bahwa ingat bahwa terjadi yang pertama adalah konveksi ya. Konveksi. Berarti kita tuliskan di sebelah sini adalah T infinite I dikurangi TS I ya. Ini akan sama dengan 1 per HI ya. Kemudian yang tengahnya ini kita tuliskan sebagai konduksi saja ya. Konduksi. Ini adalah Q pada saat konduksi. Dan yang terakhir adalah TS I. Maaf. Nah, yang terakhir ya. Di sini karena kita tidak tahu ya. Di sini kita tidak tahu berapa suhu permukaan yang ini ya. Ini TSO-nya ini kita tidak tahu. Maka di sini kita dapat tuliskan bahwa apabila kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan T min ini Q ini sama dengan Q totalnya ya. Q totalnya. Jadi karena heat flux-nya itu sama ya. Ini adalah heat flux totalnya. Ini akan sama dengan TSI minus T infinite O dibagi L per K ditambah 1 per H0. Lihat ya suku yang ini. Nah, suku yang sebelah sini itu didapatkan ya, suku yang sebelah ini didapatkan dari TS1 ya, suhu sini sampai ke suhu yang di luar fluida ya,
Jadi ini kita lihat dari sini sampai sini. Ini bentuknya adalah ini. Sedangkan yang suku yang sebelah kanan ya, kanan ini adalah yang sebelah sini ya, T infinite sampai T S I nya. Nah artinya kalau kita mau mendapatkan suku yang tengah, yang kiri ya di sini, ini akan sama saja ya. Yang ini ya, yang key H-nya di sini ini akan sama saja. Sorry, yang key double aksennya ya, double aksennya ini akan sama nih. Kalau kita tuliskan seperti ini. Kita lanjutkan sebentar. Maka key-nya ya di sini. Ini saya tuliskan di sebelah kanan ya. It flux-nya ini akan sama dengan suku yang di sebelah kanan ya. TSI minus T infinite O dibagi LK ditambah 1/HO dikurangi T infinite I min TS I ya dibagi 1/HI. Ini kita masukkan angkanya. Ini adalah 15 derajat Celcius dikurangi min 10 dan dibagi 0,004 dibagi 1,4 ditambah 1/65. Kemudian dikurangi 25 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius dibagi 1/10. Ini kita akan langsung ya, ini tanpa perlu mendapatkan A-nya karena tadi ya di sini hubungan antara key ya, hubungan antara key itu dengan key aksen dengan key itu adalah seperti ini ya, tinggal dikalikan dengan A. Jadi kita tidak perlu tahu berapa luas permukaannya. Ini kalau dihitung silahkan coba hitung ya. Ini hasilnya adalah 1270 watt per meter kuadrat. Baik, ini adalah contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini di sini kita mengabaikan, kita abaikan resistansi dari filmnya. Ini kita coba abaikan. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengabaikan resistansi dari film tersebut? Nah, apabila tidak diabaikan, maka kita akan memiliki sebuah dinding komposit. Nah, pada dinding komposit ini ekuivalen thermal circuitnya ini dapat digunakan untuk sistem yang lebih kompleks. Sini kita lihat ya. Di kasus yang ini ya, ini ada Ka, Kb dan Kc. Artinya di sini ada material-material yang berbeda. Material A, material B, dan material C. Kemudian kalau kita lihat temperatur gradiennya, dia juga bisa berbeda-beda di dalam sini. Dan yang ini tetap ya, yang ini adalah
fluida, misalnya fluida panas, yang ini adalah fluida dinginnya. Kemudian ini Qx-nya ini tetap ya. Qx-nya ini konstan dan kita bisa bagi lagi ke dalam resistan-resistan yang lebih kecil ya. Jadi kita bagi di sini dari La, Lb, Lc. Ini kita bagi-bagi lagi. Di prinsipnya adalah sama di sini untuk suatu dinding komposit. Jadi di sini dia akan terdiri dari layer-layer ya, lapisan-lapisan yang berbeda materialnya. Sehingga heat transfernya dapat kita tuliskan seperti ini. Qx adalah T infinite 1 ya, 1 sampai T infinite 4. Artinya ini ya di T4 ya, di luar. Ini dibagi dengan total resistansnya atau thermal resistansnya. Dibagi dengan totalnya. Di mana di sini ya, maaf. Nah, untuk totalnya tadi ya di sini kita tahu bahwa Q-nya itu adalah konstan. Artinya TI1 ya minus T infinite 4 ini dibagi dengan R totalnya. Dimana R totalnya tuh yang mana? Yang ini. Ini adalah R totalnya. Nah, ini adalah R totalnya. Dan untuk masing-masing segmen ya, masing-masing layer, ini dapat kita tuliskan ya, Qx. Ini bisa saja tadi T infinite 1 min TS 1. Ini dibagi dengan 1 per H1A. Dia nilainya akan sama dengan yang ini ya, Qx ini akan sama dengan TS1 min T2 di dalam ya, di bloknya. Ini adalah LA dibagi dengan KA kali A. Ini akan sama dengan yang berikutnya, berarti T2 gitu ya, T2 min T3 dibagi LB KB kalikan dengan A. Dan seterusnya. Ini akan sama. Sehingga tadi overall heat transfer koefisiennya U ya. Ini kita sebut sebagai U. Jadi U ini adalah overall heat transfer koefisiennya. Karena Qx-nya itu kita definisikan sebagai U kali A ya. Jadi resistansnya dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Ini adalah overall heat transfer coefficient. Jadi kita pakai overall ya. Ini adalah U. Di mana nilai U-nya ini adalah 1 dibagi R total dikalikan dengan A. Atau dapat kita tuliskan juga di sini R total itu akan sama dengan delta T ya. Artinya sama dengan delta T dibagi dengan Q. Atau sama dengan 1 per U dikalikan dengan A. Baik, kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Di sini saya punya material komposit, dinding komposit yang ini dari sebuah oven ya, dari sebuah tungku oven. Ini terdiri dari 3 material. Kemudian di sini dua materialnya itu diketahui. Dua materialnya diketahui thermal conductivity-nya. Ka-nya 25 watt per meter Kelvin dan Kc-nya 60 watt per meter Kelvin. Dan dua material itu diketahui juga ketebalannya La dan Lc, masing-masing 0,4 dan 0,2 meter. Nah, material ketiga ini dia sandwich, artinya dia berada di antara atau diapit material A dan material C. Ini diketahui nilai ketebalannya saja.
tapi thermal konduktivitasnya tidak diketahui. Nah, pada kasus steady condition, steady state, diketahui bahwa hasil pengukuran dari permukaan luarnya TSO ini adalah 20 derajat Celcius dan pengukuran temperatur di dalamnya dalam ovennya adalah 600 derajat Celcius. Kemudian di sini untuk permukaan luarnya dalamnya TSI-nya ini ada air temperature atau suhu udara ya. Di dalamnya itu adalah 800 derajat Celcius. Jadi di dalamnya itu adalah berisi udara yang panas. Dan diketahui bahwa convection coefficient di dalam H-nya ini adalah 25 watt per meter kuadrat Kelvin. Pertanyaannya, berapakah nilai dari thermal konduktivitas dari material B-nya? Untuk kasus ini, kita gambarkan dulu seperti apa sih material kita. Nah, kita gambarkan tadi ya, ini adalah kasus satu dimensi. Maka kita gambarkan cukup seperti ini saja. Jadi kita hanya melihat di sini ya, ini adalah dindingnya ya. Ini dinding A, dinding B, dan ini dinding C. Kemudian di dalam dinding A ini oven. Nah, ini artinya LA, LB, LC itu adalah ketebalan dari si ovennya, itu terdiri dari 3 komposit material, di mana TSO-nya diketahui ya. TSO-nya itu adalah 20 derajat Celcius. Jadi suhu yang di luar C-nya. Kemudian di dalam ovennya, ini dalam oven. Jadi kita tinjaunya berarti hanya satu dimensi saja. Ini dalam oven saja. Dalam ovennya ini ada TSI. TSI itu permukaan dalam ya. Di surface-nya si material A diketahui adalah 600, sedangkan untuk temperatur udara di dalamnya sendiri adalah 800 derajat Celcius. Pertanyaannya berapa sih si KB-nya? Baik, saya akan coba gambarkan kembali di sini ya. Berarti kita punya di sini seperti ini ya, kurang lebih. Ini adalah KA, kemudian ini adalah KB, dan ini adalah KC. Ketebalannya masing-masing sudah diketahui ya. Ini LA, LB, dan LC. Kita kasih titik-titik dulu di sini ya. Di sini ada T infinite. Mungkin saya gambarnya agak ke bawah ya keterangannya di sini. Baik, di sini yang titik pertama ya. Ini kita punya resistensinya. Ini adalah T infinite. Dan ini adalah TSI. Dimana resistensinya adalah 1/H kalikan dengan A. Kemudian untuk material yang A, artinya L dibagi KA kalikan dengan luasnya. Ini adalah permukaan 2 ya. Ini TS2. Atau saya tulis TSI, ini T1, ini T1, ini T2, ini TSO. Ini sama juga L per KB kali A. Yang ini adalah L per KC kalikan dengan A. Di sini, jika kita gunakan persamaan dari heat flux ya, kita tahu bahwa nilai Q double aksen ini sama dengan, kalau keseluruhan ya, berarti adalah TSI ya, dapat kita tuliskan TSI min TSO. Ini kalau untuk konduksinya saja ya. Ini adalah LA dibagi dengan KA ditambah LB dibagi dengan KB ditambah LC dibagi dengan KC.
suhu permukaan TSI di sini, TSI ini 600 derajat Celcius. Sedangkan TSO-nya di sini ya, ini adalah 20 derajat Celcius. Maka kita dapatkan 600 dikurangi 20 derajat Celcius dibagi dengan ketebalannya masing-masing. La itu tadi 0,3 dibagi 20 ya. Kemudian LB-nya 0,15. Nah, ini dibagi KB. Kita mesti tulis KB saja karena belum diketahui. Dan C-nya sama 0,15 dibagi 50. Ini kalau kita tuliskan hasilnya adalah 580. Persamaan yang bawah kita tuliskan ya dalam bentuk hasilnya adalah 0,018 ditambah 0,15 dibagi KB ya, watt per meter kuadrat. Ini kita tulis sebagai persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua di sini heat flux ya. Heat flux-nya di double aksennya ini H sama dengan T infinite min TSI. H-nya sudah ada, yaitu 25 watt per meter kuadrat Kelvin. Dikalikan dengan T infinite-nya adalah 800 dikurangi 600 derajat Celcius. Kita dapatkan heat flux-nya adalah 5000 watt per meter kuadrat Kelvin. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita lakukan substitusi ya. Kita lakukan substitusi. Ini dari persamaan 2 ke persamaan 1. Kita tuliskan di sini Q-nya tadi yang pertama ya adalah 580 dibagi 0,018 ditambah 0,15 dibagi KB. Ini akan sama dengan 5000. Ini akan sama dengan, kalau kita coba tuliskan ya, di sini 0,15 dibagi KB. Ini pindah yang pertama ya, yang ini kita ini ya, pertama langkahnya ini ya. Ini pindah ruas ke sebelah kanan dulu. Kemudian 5000-nya ini kita nanti kita pindah ruas ke sebelah kiri ya. Jadi ini dibagi, ini dikali, ini dibagi ke bawah. Jadi nanti ini akan berdiri sendiri ya, 0,15 KB. Ini akan menjadi ditambah 0,018, ini sama dengan 580 dibagi 5000 ya. Atau dapat kita tuliskan di sini 0,15 dibagi KB, ini sama dengan 580 dibagi 5000 dikurangi 0,018. Ini kalau coba kita hitung ya, 580 dibagi 5000 dikurangi 0,018, hasilnya adalah 0,098. Atau KB-nya, nah ini adalah 0,15 dibagi 0,098. Ini hasilnya, kalau kita hitung adalah 1,53 watt per meter Kelvin.
Baik, ini adalah hasilnya dari KB. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah untuk kasus rangkaian seri dan paralel dari dinding kompositnya. Ini sebenarnya cara pengerjaannya sama saja ya, tidak jauh berbeda. Di sini ya kita lihat ya, kalau kita lihat ini ada materialnya, material E, F, G, dan H. Kalau kita lihat secara sumbu horizontal, artinya ini adalah secara seri. Nah, kalau kita lihat secara sumbu vertikal, dia ada dua sandwich ya, ditumpuk seperti ini, F dan G, artinya dia diparalelkan antara F dan G. Maka kalau kita tuliskan di sini ya, ini adalah pada arah konduksi saja ya. Ini adalah LE dibagi kayak KE kali A ya. Berarti untuk yang ini. Kemudian ini adalah paralelnya. Kita lihat di sini A-nya tergantung ya. Kalau posisinya tengah-tengah, artinya nilai luas penampangnya dibagi 2. Dia KF, LF per KF kali A per 2. Dan ini kita paralelkan. Dan yang ini adalah untuk yang ketiganya, LH-nya. Nah, ini ekuivalennya juga dapat kita tuliskan seperti ini. Ini sama saja. Kita tulis seperti ini tuh artinya di sini kita coba bagi 2 di sini ya. Kita coba bagi 2. Nih, kita bagi 2 ya di sini ya. Material sama E dan E ya. Nah, ini kita bagi 2 juga. Material sama H dan H. Artinya kita dapat LE KE per A per 2, ini A per 2 ya, sama. Yang ini yang berikutnya ini LF, ini LG. Ini LH, yang ini adalah LH. Jadi yang atas dan bawah ini bisa dikerjakan seperti ini ya. Atau R totalnya, artinya ya, R totalnya, total R-nya adalah sigma RT. Sigma R pada thermal ya, resistansi thermal. Ini pun sama dengan delta T dibagi Q ya. Atau 1 per U kalikan dengan A. Ingat kembali definisi dari U itu apa ya? Adalah overall heat transfer ya. Kemudian ada yang istilahnya adalah kontak resistance. Jadi biasanya kita abaikan namanya kontak resistan karena kita anggap permukaan itu halus ya, smooth. Dia smooth, jadi kita abaikan. Tapi kita juga perlu memperhatikan bahwa seringkali bahwa permukaan itu tidak mulus. Dia bisa saja kasar ya, ada poros ya, ada lubang-lubang. Nah, di sini ada yang namanya RTC. Ini disebut sebagai kontak resistance. Jadi ini adalah TA min TB dibagi dengan heat flux-nya. Ini disebut sebagai kontak resistance. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya ada kasih satu soal ya untuk latihan, silakan dikerjakan pada e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.